Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan Yesus. Satu kerinduan kami. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bacak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Mungkin bagi sebagian atau banyak orang barangkali ya, nabi itu, kalau katakanlah pendeta itu tidak bisa salah, tidak bisa terpuruk, tidak bisa sedih, tidak bisa mengeluh, bahkan mungkin banyak harapan dan kerinduan yang terjadi untuk hamba-hamba Tuhan. Dan ya mungkin juga dari sejak dahulu pemanggilan itu juga hadir dalam kehidupan kita. Nah, mungkin di sini kita juga berpikir, masa iya seorang Elia, kalau kita melihat ke latar belakangnya dulu ya, bagaimana dia di Gunung Karmel berhadapan dengan nabi-nabi palsu, berhadapan dengan dukun-dukun santet apa segala macam itu, lalu semua ditaklukkan. Tapi ternyata apa ya? Dia takut dengan pasukan Isabel. Ya, kita tahu bahwa Isabel ketika itu memerintah berkuasa dan dia lari gitu ke gunung Horeb ya, ke gunung Horeb. Lalu situasi inilah yang terjadi. Dia lari, dia ketakutan, padahal sekali lagi dia baru mengalami mujizat yang luar biasa yang bersumber dari Tuhan. Tapi ternyata dengan Isabel, dengan pasukannya, dia ketakutan dan dia bersembunyi, lari dari kejaran-kejaran itu. Ya, ternyata Nabi pun bisa mengalami hal itu dan bisa berhadapan dengan situasi itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin secara sederhana, kalau kita parodikan nama Isabel ini memang lebih lebih sulit atau lebih ngeri barangkali menghadapi orang yang menyebalkan ya, sebel banget gitu loh. Ngeri banget ternyata menghadapi orang-orang yang suka membuat sebel hidup ini gitu barangkali ya, tapi itu hanya just a joke gitu, hanya joke saja. Tapi begitulah yang situasi yang dialami oleh Elia.
Sampai-sampai sampai-sampai Tuhan Allah mengatakan, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Lalu dia menjawab di ayat yang ke-14 itu, ayat yang sebelumnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lihatlah bagaimana situasi yang dialami oleh Elia itu. Dia ketakutan akan nyawanya, kehilangan nyawanya. Padahal lagi-lagi baru pun di depan matanya dia membunuh nabi-nabi dengan pedang oleh kuasa Tuhan Allah. Tuhan bertanya, "Apa kerjamu di situ? Ngapain kau di situ?" gitu. Ternyata Tuhan tidak suka dengan pilihannya, tidak suka dengan orang yang lari dari tanggung jawabnya, sebagai hambanya, sebagai pribadi yang diberkati untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan ini, seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, mengangkat topik setia mengikuti dan melayani Tuhan. Di mana kesetiaanmu? Kira-kira Tuhan Allah mengatakan seperti itu. Tapi akhirnya memang Tuhan Allah itu baik sekali ya. Dia tidak mau memaksa Elia yang berada di dalam ketakutan dan keputusasaan itu. Tapi Tuhan mau bahwa apa yang dia mau yang harus terjadi. Rancangan dan rencana Tuhan yang mau terjadi dalam kehidupan kita ini. Kalau satu orang tidak mau, Tuhan akan pakai yang lain. Kalau yang lain tidak mau, Tuhan pakai cara yang lain dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak mau memuji Tuhan, kalau orang-orang tidak mau memuji Tuhan, maka gunung-gunung, bukit-bukit sana, pohon-pohonan, Tuhan akan menjadikannya menjadi pribadi yang berseru-seru memuji, memuliakan Tuhan. Maka hati-hati di dalam setiap panggilan kita. Setia, ikuti, dan layanilah Tuhan Allahmu. Lalu kita sampai kepada konteks ini. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Disinilah kita melihat bagaimana karya pemilihan Tuhan kepada pribadi lepas pribadi yang disebut di dalam firman Tuhan ini. Seperti Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu cucu Nimsi, raja atas Israel, dan juga Elisa. Di sini kita melihat kekuatan teokrasi itu ya. Jadi sedikit berbeda dengan zaman kita sekarang, saat kita sekarang, atau juga di GKPS ya. Bagaimana jemaat yang memilih dan ya sekarang hanya 3 tahun saja sepertinya sudah cukup gitu ya. Tapi ya kita mungkin akan berproses di dalam itu semua. Di sini kita melihat teokrasi. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan pilihannya, siapa yang dia layakkan, siapa yang dia pilih. Dan Elia tinggal memberikan pengurapan itu kepada setiap mereka. Di sini kita melihat bagaimana Elia melihat Elisa yang sedang bekerja di ladangnya, yang sedang bekerja di sawahnya, katakanlah di sawahnya sedang membajak dengan 12 lembu yang dia pakai untuk mengolah itu. Tapi kita melihat di sini begitu luar biasa sekali. Lalu Elia mencampakkan jubahnya dan disinilah kita melihat pengurapan itu penerusan pelayanan itu diberikan kepada Elisa, karena kita tahu bahwa jubah itu adalah jubah pelayanan, lambang yang pelayanan itu harus diteruskan. Sebagaimana yang aku sebut tadi di awal, bahwa pelayanan kepada Tuhan, pekerjaan di dalam Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan oleh satu orang pun di muka bumi ini, Tuhan akan melanjutkan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita melihat bagaimana situasi ini terjadi di pemanggilan Elisa dalam kehidupan ketika Israel merindukan kepemimpinan Nabi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Elisa akhirnya mau dan berada di dalam pemanggilan itu sendiri. Tapi kita mencoba mengaitkan dulu apa yang terjadi dengan tema kita ini. Tema kita bisa kaitkan bahwa kesetiaan dalam mendengar dengan mengikuti perintah Tuhan. Kita diajak untuk hidup di dalam situasi ini dengan tidak lain bahwa ada kekuatan untuk
tetap setia dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan benarlah bahwa nats kita ini ingin menegaskan bahwa Tuhan memiliki rencana yang jelas, rencana yang benar, bukan saat ini saja, tapi juga ke depan nanti. Tuhan tidak mau berhenti sampai manusia menentukannya, tidak. Tuhan mau berhenti sampai Tuhan yang mengatakan berhenti. Dan di sini kita melihat bahwa keterlibatan Tuhan jelas sekali dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, bahkan dalam proses politik yang mereka alami. Dan kita tahu bagaimana sekarang Israel, Iran, dan Israel dengan Palestina dan segala sesuatunya. Kita percaya Tuhan terlibat di sana, dan kita percaya juga bahwa ada rancangan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan di dalam situasi itu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mau menegaskan penting sekali estafet pelayanan itu. Dan benar, di sini kita melihat ketika Elia melemparkan jubah itu, Tuhan mau tanda identitas melalui pengurapan itu. Bahwa benarlah dia sudah menerima jubah itu, dialah seorang pelayan. Dialah seorang hamba dan dialah nabi yang Tuhan mau bekerja di ladangnya, melayani dan setia mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan setia mengikuti dan melayani. Di sini kita diajak untuk melihat bahwasanya memang ada kekuatan yang Tuhan mau, ada situasi yang Tuhan mau tegaskan bahwa kita dipanggil meneruskan pelayanan itu. Setiap kita. Ini bukan hanya bicara tentang pendeta, diaken, pelayan-pelayan yang punya jabatan kerohanian. Tapi setiap kita, setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk meneruskan pelayanan itu. Dan satu hal yang pasti, melalui Elisa, kita melihat kita harus mampu meninggalkan kenyamanan untuk mengikuti Tuhan. Lihatlah bagaimana dia meninggalkan dan membakar bajaknya, menyembelih lembunya. Artinya dia siap meninggalkan kenyamanan itu. Bahkan kita melihat ketika dia permisi kepada orang tuanya, itu mengatakan no turning back. Untuk ikut Tuhan tidak ada kata kembali. Harus setia, harus terus dan terus. Sebab kesetiaan mengikuti Tuhan itu akan membawa perubahan hidup, bahkan membutuhkan pengorbanan. Dan satu hal yang pasti, pengorbanan di dalam pikul salib akan Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Lalu kita menegaskan ketiga kata itu ya, setia, ikut, dan layani. Itulah sejatinya fungsi dan peran seorang nabi. Itulah sejatinya fungsi dan peran hamba-hamba Tuhan yang mengaku pilihan Tuhan, yang mengaku pribadi yang diselamatkan di dalam kehidupan kita oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ada kesetiaan dan mengikut Tuhan serta melayaninya. Sebab tidak mungkin kita mengatakan ikut Tuhan tapi kita tidak setia dan tidak melayaninya. Sebab kita tidak mungkin mengatakan kita ikut Tuhan tapi kita tidak setia dan tidak melayaninya. Sebab tidak mungkin kita melayani Tuhan kalau kita tidak ikut Tuhan dan tidak berada di dalam kesetiaan. Artinya ketiga kata itu dibalik-balik, diputar-balik pun tetap menjadi sebuah rangkaian dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu setia itu artinya tidak goyah, tetap teguh dan konsisten di dalam iman serta komitmen kepada Tuhan Yesus. Baik dalam suka maupun dalam duka. Better or worse, follow Jesus. Itu menjadi kekuatan setiap kita. Mengikut Tuhan Yesus itu benar harus sangkal diri pikul salib. Sebab seperti apa yang dialami oleh Elia di kejadian sebelumnya, dia mengalami pergumulan itu. Tapi Tuhan Yesus mau katakan, kita tidak hanya menjadi pribadi yang makarios, bersuka cita, terima enaknya saja. Tapi vikarios, penderitaan, pergumulan itu pun jadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau ada pun penolakan, kalau ada pun sepertinya tidak dianggap atau dilecehkan dalam pelayanan ini sebagai hamba Tuhan, gak usah takut. Tetaplah ikut Tuhan dengan setia. Setia sampai akhir. Lalu layanilah Tuhan itu. Persembahkanlah hidupmu, waktumu, talentamu,
dan tenagamu, bahkan apa yang ada padamu, harta bendamu, pakailah itu menjadi kekuatanmu untuk mampu dan mau mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Matius 6 mengatakannya, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatunya akan dilimpahkan, akan dipenuhkan untuk setiap kita. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali ketika Dietrich Bonhoeffer mengatakan, teolog itu mengatakan mengikuti Kristus berarti berjalan di jalan salib. Tapi di ujungnya ada kemuliaan kekal. Luar biasa sekali ya. Ikut Yesus itu benar berjalan di salib, tapi ujungnya ada kemuliaan kekal. Itu sebabnya semakin kita diberkati ketika Hudson Taylor mengatakan kesetiaan dalam perkara kecil membuka jalan untuk perkara besar dalam pelayanan Tuhan. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan kalau engkau setia dalam hal kecil, dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi di dalam kehidupanmu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini melalui firman Tuhan ini? Refleksi yang pertama, Tuhan memanggil setiap kita untuk ikut Tuhan. Mengikutinya dengan setia dan melayaninya. Benar, ada tantangan. Tapi percayalah, tidak lebih besar tantangan itu dari penyertaan Tuhan, tidak lebih besar tantanganmu, pergumulanmu dibandingkan kuat kuasa Tuhan yang mengalahkan setiap pergumulan dan tantanganmu itu. Lalu yang kedua, panggilan Tuhan harus direspon dengan kesungguhan. Jangan bermain-main dengan panggilan Tuhan. Jangan pernah lagi berkata, apalagi sudah majelis, apalagi sudah jadi pendeta, orang yang milih aku tidak mau kiannya gitu, nggak maunya aku tadinya gitu ya. Bapak akunya, keluarga akunya, enggak. Kalau sekarang Anda sudah majelis, kalau sekarang Anda sudah menjadi hamba Tuhan, kalau sekarang hidupmu sudah engkau pilihkan, engkau tetapkan menjadi ikut Tuhan Yesus, responlah itu dengan kesungguhan hatimu melayani Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pribadi yang memegang jabatan pelayanan kerohanian. Tapi ketika kita setia ikut Yesus, di sanalah sejatinya kekuatan seorang murid dalam Tuhan. Yang ketiga, ikut Tuhan memang butuh pengorbanan ya. Meninggalkan segala sesuatunya. Meninggalkan dunia ini dengan segala godaannya. Seperti Elisa. Dia tinggalkan kemewahan itu. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan memilihnya bukan karena dia kurang kerjaan atau bermalas-malasan. Dia pribadi yang sedang giat bekerja. Dia sedang pribadi yang siap untuk memproses di dalam kehidupannya. Maka benarlah sejatinya apa yang Tuhan bilang. Tuhan mau memakai orang-orang yang baik di mata Tuhan. Jadi bukan membuat pelayanan ini hanya sebagai sampingan atau sesuatu yang nggak berarti gitu ya. Jadi jangan pernah mengatakan aku tidak punya waktu gitu ya. Jangan katakan waktuku tidak ada. Jangan sampai Tuhan benar-benar mengambil waktumu lalu yang tertulis di salibmu, rest in peace. Jangan tunggu sampai mati ya. Yang keempat, firman Tuhan itu ya mengatakan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Artinya jangan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Fokuslah kepada panggilan Tuhan itu. Seperti lagu itu ya, mengikut Yesus, keputusanku to follow Jesus gitu ya. I have decided to follow Jesus, no turning back. Tidak ada kata kembali, ikut Yesus, harus tetap ikut Yesus. Apapun yang menjadi tawaran dalam kehidupan kita. Maka tetaplah ikut Tuhan Yesus dengan kesetiaan dan melayaninya di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang menjadi taruhannya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dan melayani Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.